teman-teman, kembali lagi di channel aku, Chris Vlog. Kalian gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Besok udah lebaran nih, aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Alakumiku, mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Nah, kali ini beda banget kan nih videonya. Aku bakal bahas tentang yang sedang ramai akhir-akhir ini. Jadi tentang hashtag Indonesia terserah. Karena orang-orang Indonesia yang begitulah, mereka nggak tahu diri, masih udah tahu sedang pandemi tetap ke mall sampai bejubel kan orang-orangnya, bahkan ada yang sampai ngehujat tenaga kesehatan. Nah, jadi aku bakal bahas ini dengan teman aku yang tentunya dia tenaga kesehatan juga. Kita bakal cari tahu apa sih yang dia rasain, apa gimana sih kegiatannya dia di sana kayak gitu ya kurang. Jadi teman-teman, pantengin terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, langsung aja kita mulai. Halo Rika, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ukti. Akhirnya ya Allah. Dan apa tuh? Gimana kabarnya, sehat? Iya, sehat. Ukti gimana kabarnya, sehat? Oh, sehat selalu. Yang penting terbebas dari virus itu sehat ya. Lancar, alhamdulillah. Jadi teman-teman, sebenarnya ini Rika ini teman aku SMP. Jadi dari dulu kita tuh udah senasib penanggungan gitu lah. Sekarang sama-sama tenaga kesehatan. Rik, kenalan dulu loh. Halo teman-temannya Riri. Nama saya Rika Mediana Ayu. Asal saya dari Surabaya, tercinta, arek bonek. Oke. Kerja saya sebagai tenaga medis kesehatan, tepatnya di Prakat Husada Utama, Surabaya. Oke. Salam lebih teman-temanku. Halo teman-temannya Rika, Mas, Mbak perawat semua di RS Husada, gimana kabarnya? Didukung terus ya Rikanya. Terus Rik, katanya lagi hamil ya? Berapa? Anak pertama kan? Yes, 6 bulan. 6 bulan, cukup besar dong. Terus ini kan lagi corona kayak gini, pandemi. Di sana kondisinya gimana kerja? Kondusif? Kerjaannya kondusif, ramai juga, khususnya di tempatku sih sangat-sangat ramai melebihi kapasitas ya. Untuk di luar rumah sakit jelas nggak kondusif. Terus kalau jadwal shift, terus apa jumlah pasien dibanding perawat gitu gimana? Kalau aku kan kebetulan jaga rawat inap tuh, jadi dikasih pagi, siang sama malam. Itu 8810. Kalau di ruang poli itu rata-rata itu sekarang itu mbak-mbaknya itu yang untuk spesialis yang benar-benar pegang khusus dokter itu tetap di sana. Terus kalau berbicara mengenai pasien dengan perawat, ya ibaratnya 100 banding 60. Perawatnya 60%, pasiennya 100%. Gak imbang dong berarti ya, apalagi kan lagi hamil gini ya. Terus apa nggak berat gitu? Ya berat nggak berat tetap dijalani deh, karena support keluarga, support dari diri saya sendiri, lingkungan saya, terutama lingkungan. Tapi kan ini ya, kita kan turut berbelasungkawa yang ada mbak-mbak perawat yang lagi hamil meninggal, almarhumah Mbak Ari, dan juga yang lainnya juga yang kemarin lusa itu. Kan kamu juga kondisinya sama, ini lagi hamil, terus juga tetap masuk jaga. Ini gimana biar kondisinya itu tetap kejaga gitu, gimana? Bisa dibagikan ceritanya? Yang pertama kita harus mengikuti aturan Dinkes ya. Jadi aturan Dinkes itu berangkat kita nggak pakai seragam. Itu rumah sakitku juga antisipasi seperti itu. Seragam semua ditaruh di rumah sakit, APD, pulpen semua ditaruh di sana. Kita bawa cuma badan aja sama uang. Datang di sana, ganti baju, operan, lalu pulangnya kita mandi. Sebelum pulang kita harus mandiri. Dan nomor 1 suplemen itu harus nomor 1. Makan banyak, jangan takut gemuk, jangan takut habis uang. Beli suplemen yang bagus buat kamu sendiri. Tapi kan kemarin ini bulan puasa toh. Rika gimana puasanya kan lagi hamil tuh? Full nggak puasa. Oke. Gak apa-apa lah ya kan lagi badan 2. Terus
Oh my god, satu hari kan makannya 7-8 Oke, ini. gitu ya. Kamu kan tetap pulang ke rumah ya, tapi kan kayaknya kalau aku nggak salah dengar tuh ada beberapa yang nggak pulang gitu, atau mungkin pulang tapi nggak ke rumahnya, pindah rumah gitu. Itu kalau kamu kan tetap pulang gitu. Kan kalau di rumah sakitku tuh ya, aku mau cerita sedikit nih ya, intermezzo. Awalnya rumah sakitku tuh hanya lantai 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanya 6 lantai yang dibuat rawat inap. Ya. Lantai 5 itu hanya dibuat ruang operasi dan ICU. Terus kalau rawat inap lantai 6 itu jadi khusus BPJS, lantai 7 khusus anak, lantai 8 khusus untuk penyakit dalam, lantai 9 itu lantai saya, itu tempatnya bedah, lantai 10 itu khusus melahirkan, lantai 11 itu khusus VIP ke atas. Nah, di saat pandemi sekarang, lantai rumah sakitku buka sampai lantai 14. Dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 9 ruangan. Itu belum termasuk hall juga dipakai. Yang menjadi ruang isolasi khusus COVID itu lantai 5 dan 6. 7, 8, 9, 13, 14 sama hall itu khusus untuk COVID yang OTG, PDP, OTG sama PDP 6 lantai. Ruanganku dan ruangan lantai 10 khusus ibu melahirkan dan ruangan anak yang nggak terpapar. Ruanganku lantai 11 itu khusus untuk bedah dan penyakit dalam. Lantai 12 itu khusus BPJS. Amburadul. Nggak tertata ya, dibilang nggak tertata tapi tertata. Untuk tenaga medisnya biasanya kita ada pembantu perawat atau yang disebut transporter. Kita harus rela membagi job desk, maksudnya kita tahu tenaganya itu terbatas, makanya kita juga melakukan pekerjaan di luar perawat. Untuk teman-temanku yang pegang COVID ataupun PDP sebangsanya itu, mereka tidurnya di sana. Ada ruangan khusus untuk tidur teman-temanku. Rata-rata mereka yang tidur di sana itu mereka yang muda, mereka yang nggak punya anak kecil. Tapi kalau temanku yang punya anak kecil, dia tetap pulang. Kadang kalau misalnya pasiennya itu terlalu ramai yang dengan kapasitas positifnya itu banyak, suaminya hanya pergi ke rumah sakit, istrinya keluar hanya memberikan ASI aja, hasil pompa ASI. Jadi nggak pulang gitu ya, cuma ngantar ASI. Pengorbanan. Ya, seminggu berapa kali pulangnya, tapi rata-rata mereka seringnya sih pulang. Secara kan masih banjir, ada yang masih 3 bulan, 8 bulan, ada yang baru melahirkan. Berat ya. Terus kamu sendiri kalau pulang itu masih tetap gini periksa kehamilannya? Masih 1 bulan sekali. Oh, ya, bagus. 1 bulan periksa ke dokter rumah sakitku, puskesmas, sama bidan sebelah. Oke, itu kok banyak itu, kenapa nggak satu aja gitu? Bukannya aku ragu atau atau alay ya dia, tapi untuk pengalamanku, kalau misalnya aku sudah kontraksinya sudah terlalu sudah sudah pucuk, sudah ujung, aku bisa lari ke pintu sebelah, ke tetanggaku. Kalau aku misalnya ada apa-apa, tinggal tetanggaku nanti kerja ke rumah sakit. Oh gitu. Jauh. Oke. Terus harus ngikutin aturan ya, biar BPJS-nya bisa diklaim. Oke, bener banget. Terus ini kan kan kerjamu tambah berat nih ya, terus lagi hamil juga. Apa dari suami atau keluarga ada yang sempat udahlah cuti aja dulu atau gimana gitu? Sebelumnya sih dari awal aku hamil tuh suami sudah bilang, sudah worry, nggak usah kerja dulu, di rumah dulu. Aku rasa ini bukan suatu pekerjaan, aku menjadi seorang perawat. Aku dengan profesiku sebagai tenaga medis, perawat bukan sebuah gaji atau jasa atau income, tapi ini adalah panggilan dari hati, panggilan dari Tuhan, panggilan dari Allah.
ini salah satu bentuk amal untuk akhiratku. Amin ya insyaallah. Karena ya, beberapa orang kan merasa dia ahli ibadah, dia ahli sholawat. Nah, aku kan jauh dari itu. Jadi aku bisa amalan lain. beramal lebih baik ke arah yang lain. Bener-bener banget. Makanya tetap nih ya, berarti orientasinya ke akhirat gitu ya, Masya Allah. Terus Ini mau kerja loh Bu aku. oh iya ya ampun, makasih loh. Disempetin banget ya. buat Ya demi kamu. teman-teman biar kita share ceritanya gimana gitu ya, biar tahu. Terus ini Rik, kamu lihat juga nggak postingan yang cukup tidak berhati, yang netizen itu loh, yang momennya nggak baik, ya karena kalian udah dapat gaji tinggal ngerawat gitu, gimana Rik perasaan? Ada tuh netizen yang bilang gini, Rik, apa sih susahnya tinggal kerja atau nanti kalian dapat gaji, atau nanti kalian dapat tunjangan, atau kalian ini lo tunjangan dari mana? Oke, dari mana? Pemkot sedang mengusahakan sebaik, Rika? ya nggak tahu, ya pasti cair, cuman kan nggak tahu kita kapan itu cairnya. Tapi kalau ada netizen yang sama bilang gitu, aku berdoa semoga keluarganya nggak ada yang sakit, udah gitu. Sekarang kan pikiran memang itu, Rik. Kalau mau marah ya marah, tapi ya udahlah, mereka mungkin sekarang sejak corona kan memang banyak orang, ya kan Rik, orang kaya menjadi gak peduli orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, semua jadi miskin akal, miskin ilmu, miskin uang, miskin perekonomian, semuanya jadi miskin. Tapi kebanyakan mereka tuh sekarang miskin akal, miskin ilmu terutama Rik. Males mikir banget ya sih mereka itu, kayak ngomong tanpa mikir kayak gitu kan berat banget ya berarti jalanin kayak gini. Terus tapi apa yang bikin kamu tetap semangat gitu Rik, kerja Rik? Ya lingkungan sih ya, lingkungan, power of lingkungan, the power of lingkungan. Terus terutama suami yang selalu antar jemput pulang aku malam pagi, selalu antar jemput aku. Terus kan itu termasuk lingkungan sih. Terus belum ibuku selalu bawain aku makan, selalu nyediain aku makan. Terus belum lagi ruangan teman-temanku saling support. Nah, terus kan gini Rik ya, kan kita tahu lah orang-orang itu masih banyak yang pemola atau apalah, itu kan sebenarnya karena mereka kurang tahu nih corona ini, covid ini sebahaya apa gitu. Kalau menurut kamu sendiri, edukasi yang sebaiknya kita sampaikan ke mereka itu apa biar sama-sama ngerti gitu? Harus ngomong-ngomong soal edukasi ya, nggak mungkin kita ngadain seminar satu kampung, itu kan termasuk berkerumunan, nggak mungkin. Ya boleh kita cari informasi lewat internet, kan HP kita kan sudah canggih smartphone kan. Tapi alangkah baiknya itu dengan bijak, dengan sangat hati-hati. Kalau menurut dokterku sih ada yang bilang gini nih, 2 tahun dia itu ke seminar dan sudah dilakukan penelitian ke US, tapi itu nggak tahu apa fix atau difikskan atau bagaimana, itu saya kurang tahu. Intinya kita hidup seperti ini 2 tahun mendatang. Dampingan dengan COVID-19. Ya mau nggak mau kita hidup dengan virus COVID-19 ini seperti layaknya virus Ebola, virus TBC. Nah, sebenarnya setiap orang itu pasti kena COVID itu rentan, dan itu sangat-sangat mudah maksudnya, karena dia penularannya lewat droplet kayak TBC kan. Nah, itu kalau sebenarnya yang harus kita tamek, yang harus kita warning sendiri itu satu, ya COVID itu takut sama orang yang suka makan, takut sama orang yang makannya banyak, itu sebenarnya mereka takut dengan sistem imunnya mereka yang kebal. Orang yang sistem imunnya kebal itu sudah tentu dia suka makan. Nah, tapi bukan berarti makan sembarangan ya. Alangkah baiknya kita makan di rumah, ya boleh kita bisa sekali, tapi alangkah baiknya kita save
kalau misalnya kita berdampingan bertahun seperti ini terus-terusan, jelas ekonomi kita jelas-jelas buruk. Iya. Terus kita kembali ke zaman siapa tuh ya, karena pas Soeharto yang krisis monitor. Nah, Moneter saya. kita akan kembali seperti zaman mereka. Ya nggak mungkin kan Pak Jokowi, nggak mungkin bakalan melockdown atau PSBB seperti ini terus, nggak mungkin. Ya aku bukan menganut ilmu konspirasi sih, bukan. Tapi aku mencoba membuka teman-teman untuk makan yang banyak, makan sayur, suplemen, apapun suplemen itu nggak pandang murah, nggak pandang mahal. Yang penting kamu cocok, yang penting kamu itu rutin. Nggak usah beli susu yang mahal-mahal, nggak usah. Cukup kamu makan yang banyak 3 kali sehari, 5 sempurna, sayur kan nggak mahal. Iya. Kamu minum vitamin sudah cukup. Tuh. Imunitas Orang yang mati dengan COVID, yang perlu kalian tahu, orang yang mati dengan COVID itu adalah mereka yang punya komplikasi. Iya. You know lah, bukan dokter. Pastinya kamu akan lebih jelas menjelaskan patologinya itu bagaimana. Iya. Tapi yang saya tahu, pengalaman saya sendiri kerja di rumah sakit COVID-19 itu dia meninggal karena rata-rata dengan komplikasi. Ada beberapa pasien yang rapidnya negatif, rapid 7 hari, 3 hari negatif, 7 minggu negatif, akhirnya swab positif. Tapi mereka fine, mereka tidak ada apa-apa. Satu, karena sistem imunnya sangat-sangat baik. COVID yang hidup di tubuhnya dia, ketika sistem imunnya baik, COVID-nya tidak bakal keluar, virusnya tidak bakal keluar. Saya kurang tahu itu jelasnya atau bagaimana. Sepengetahuan saya itu begitu. Karena semua itu berawal dari sistem imun, dan kedua itu dari pikiran kita. Iya. Jangan banyak mikir ya, jangan stres. Yes. Terus biar gak stres gimana dong, kan ekonomi lagi krisis gitu. Ya kalau ekonomi krisis itu munafik ya, kita nggak stres. Jangan kebanyakan nonton berita hoax. Gitu ya, harus dicek kebenarannya gitu. Sekarang ada smartphone, yang namanya smartphone. Smartphone itu apa artinya? HP pintar. Yang HP-nya pintar, masa yang pegang bodoh ya kan? Aku malah baca, kamu silakan download di aplikasi. Kan buku-buku berwarna, kamu baca, kamu lihat berita, kamu tahu kan berita yang hoax atau yang referensinya beneran atau bagaimana. Zaman sekarang itu nggak butuh orang pintar ini, Tapi ya kak. Iya sih. Tapi zaman sekarang kita butuh orang yang bisa serba milenial. Ya anak muda milenial. Kayak kita gitu ya. Yes. Kamu tahu berita terkini apa, berita hari ini apa? Bukan gosip. No. Nggak yang sangat bukan. Yang kamu tahu di US hari ini berkembang apa, di Wuhan apa, dimanapun kamu harus tahu yang fit, yang real. Kalau kalian malas baca buku, silakan gunakan HP kalian. Bisa lihat YouTube gitu ya. Oke. Kamu harus banyak-banyak lihat YouTube motivasi. Sebelum umur 30 kamu harus apa? Sebelum umur harus apa? Iya benar banget Rik, harus disusun nih kehidupan. Jangan melulu Instagraman dan hello. Ya setuju banget sih sama Rika ya. Jadi kan kalau teman-teman nih, kalian harus tahu waspada ya sama bahayanya COVID ini. Kalau kalian yang belum tahu bisa lihat di sini. Aku udah pernah jelasin ya tentang COVID-19 ini, juga cara penularannya, terus itu gimana mencegahnya, gejalanya yang keluar apa aja. Jadi tadi yang kamu bilang Rika, orang dengan imunitas yang bagus ya, dengan makannya dia yang banyak. Nah, dia ini tetap swabnya positif, tapi dia nggak bergejala. Ya benar banget, itu semua tergantung dari imunitasnya. Jadi ya dari makan banyak, jangan stres, tidur yang cukup, jangan begadang mulu, mentang-mentang paginya libur kan. Jangan gitu lah ya. Harus disusun, hidup ini mau ngapain kayak gitu. Gimana Rik? Ada tambahan lagi? Ya ada sih. Ya intinya jangan sia-siakan masa muda kamu.
Di setiap tahapan usiamu harus ada perkembangan yang signifikan. Siap. Orang yang nggak lihat kamu jadi lihat kamu. Oh gitu, mantap Rika 2020. Tapi ini Rika kemarin itu sempat karena capek nih sama orang-orang yang tetap ke mall lah, sama mereka yang ngejat sama perawat lah, terus akhirnya timbullah hashtag Indonesia terserah gitu. Kalau kamu gimana menurutmu? Kalau aku ya lihat teman-temanku yang rela nggak pulang, mereka yang rela menahan rasa sakit hatinya waktu keluar. Aku yang harusnya aku di rumah aja menjadi aku bekerja. Hashtag demi kalian. Sekarang ya hashtag terserah kamu mau kamu kemana pun terserah. Perawat sendiri, mereka nggak punya hati. Oke, mereka bilang dengan kata kasar, "Dek wae mati ya mati, Mbak." Oke. Kalau kamu mati ya, Baru kalau nembok kamu ya ingin mati, mati, Rik. silakan mati. Iya. Kan? Ya itu Aku lah masih tadi. punya keluarga. Aku masih punya keluarga. Apalagi teman-temanku yang hamil, gugur, hamil 4 bulan, di saat dia baru profesi nurse 1, lalu dia meninggal karena COVID. Dia nggak di ruang isolasi. Mereka rata-rata yang meninggal bukan di ruang isolasi loh, Rik. Tapi mereka yang di ruang biasa seperti aku, Rik. Kalau mereka bilang yang penting kamu digaji, yang penting mereka nggak sama sekali. Tapi Rik, kalau dari aku sendiri ya, jangan terserah, yang kuat, kamu yang tabah, semua tenaga kesehatan yang kuat. Soalnya ya kalau 2 tahun kita hidup dengan COVID, terus terserah genosida nanti Rika, habislah masyarakat kita ya. Ya. Semua tenaga kesehatan gimana? Loh Rika, kamu ya nangis-nangis, aku ikut nangis juga. Nah, intinya semua tenaga kesehatan, sama perawatnya, nurse-nya, dokternya, Thank you, Rik. sama-sama. Makasih banyak ya Rika, ya ampun sampai keburu gitu yang mau berangkat. Nyempetin ini buat di-share ke kalian biar kalian tahu. Jadi sekarang ini kondisinya kita itu punya musuh yang sama, yaitu penyakit ini, COVID-19 ini. Ayolah kita ini bekerja sama bersatu buat melawan virus ini sampai terpecah belah, malah melawan sesama saudara. Jangan ya. Kan aku juga makasih banget sama semua tenaga kesehatan di Indonesia yang tetap semangat, yang sampai Indonesia jangan terserah. Makasih banget, kalian sangat berjasa dan di sini kami akan terus selalu mendukung para tenaga kesehatan dalam melakukan perangnya, dan kita akan melakukan bagian kami masing-masing dengan di rumah aja, dan kalau keluar kita pakai masker. Toh kalau di rumah aja kita tetap bisa belanja online kan. Oke, itu aja video aku kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, jangan lupa like-nya dan juga share ke teman-teman kalian biar mereka sadar, biar aware gitu ya, awas dengan COVID ini, dan juga subscribe channel ini biar aku semakin termotivasi buat bikin video baru buat kalian. Oke? Dadah!